gimana Doi? Masih jalan Mas? Keluar? Ya. Klien kita resmi ditahan. Ya statusnya sekarang udah jadi tersangka. Ancaman hukumannya Bu? Ya 4 tahun. Tentunya awalnya begitu mendengar, sebagai seorang ibu pastinya saya kaget. Tapi saya kan tidak bisa apa-apa, hanya bisa menyemangati dan mendoakan. Saya melihatnya tentunya prihatin, merasa sedih, tapi saya tidak bisa apa-apa. Ya saya hanya bisa mendoakan anak saya, menyemangati. Awalnya saya tidak terbayang sampai di situ. Saya pikir seperti biasa, belum secepat keadaannya belum secepat inilah. Masih ada proses-proses lain, tapi kan pihak berwajib lebih tahu, lebih mengerti. Ya kaget aja. Ya saya turut prihatin, saya kontaknya kamu harus tabah, tegar, kamu sudah melakukan yang terbaik buat anak kamu, ini ada hikmah, jadi dipetik, jadi pelajaran, apa yang ditanam itu yang dipetik. Jadi saya minta Nia untuk tabah, ya dia minta tolong dibantu, usahain anak saya bisa tahanan kota atau tidak ditahan. Ya kita cobalah, kan ini kan baru proses, kita serahkan kepada penyidik, mereka kan punya pertimbangan. Dan juga mungkin agar cepat ya, jangan sampai nanti kalau keluar dipanggil lama ya, lebih baik dipercepat fokus. Nah, kemudian saya katakan ya ini Nia saya melihat dia adalah mantan saya, dia perempuan, anaknya perempuan juga ya saya harus membela dia. Sampai saat ini saya belum berkomunikasi karena katanya kan tidak boleh pegang handphone dan alat komunikasi saat ini belum boleh. Tentunya yang tambah bikin saya sedih adalah cucu saya karena menanyakan mamanya kemana. Itu yang membuat 2 kali lah saya merasa terpukul. Nah itu dia. Memang agak dilema juga ya, bingung dan segala macam ada bertumpuk pada pikiran saya, perasaan saya. Saya hanya bilangnya mamahnya lagi keluar kota. Kalau dia nanya pulang kapan belum tahu, pulangnya kapan belum ada kabar, itu aja. Karena masih kecil saya takutnya nanti rewel. Jadi saya menjaga perasaan cucu saya juga. Kemarin mereka masih tidur barengan. Terus udah Oi juga cium kaki saya sebelum berangkat. Terus cuci kaki saya dan minum air kaki saya, dia minta maaf sama saya. Tapi saya saat itu tentunya tidak berpikir Oi akan nggak pulang. Saya cuma semangati. Kebetulan kan kondisinya juga Oi itu lagi perawatan sebetulnya, masih minum obat. Ya bercampur perasaan saya sama pikiran, bercampur aduk lah. Dan saya bilang sama Nia, anggaplah anak kamu lagi masuk pesantren, lagi bertobat dan lagi berobat, sehingga dia tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu. Mudah-mudahan ada perbaikan gitu, karena bagus. Tentunya teman-teman semua, anak saya Angga, yang pertama dia menyemangati saya, Mama jangan banyak pikiran. Mama harus tenang, Mama harus sehat, Mama istirahat. Karena dibilang tidak kepikiran, pasti kan kepikiran. Dan kakak-kakak, ponakan, sahabat-sahabat saya semua mensupport.
mensupport saya, entah bentuknya pada datang ke rumah ataupun lewat WA, telepon. Ya alhamdulillah, terima kasih justru untuk teman-teman, terutama keluarga, sahabat-sahabat saya, semua anak saya sudah mensupport diri saya dan juga keluarga. Terima kasih banyak. Tentunya ya dari kecil juga saya selalu melindungi anak-anak saya. Jangankan anak, keponakan pun saya mengurusnya gitu. Apalagi darah daging saya sendiri. Dan mungkin dalam hal ini juga ada kekurangan saya dalam mendidik anak saat dia pertumbuhan. Di pertumbuhan saya kurang perhatian karena saat itu ritme kerja saya full dan mungkin itu berdampak ya biar bagaimana itu menjadi pemikiran saya dan perasaan saya saat ini. Tapi bagaimanapun itu ya tentunya sebagai orang tua ingin yang terbaik buat anaknya. Saya hanya bisa saat ini mengikuti berjalannya penyidikan kasus ini dan tentunya berdoa semoga ya apapun itu tentunya sebagai orang tua mendoakan yang baik-baik dan menyemangati. Sedikit banyaknya pasti mungkin saya mengingat masa lalu lagi ya, pasti ada, oh ini loh namanya manusia, saya juga tidak luput dari kekurangan sebagai seorang ibu. Tapi saya juga tidak bisa mengerem lingkungan yang ada di sekitar pergaulan anak sendiri. Ya itu tentunya yang bisa menjadikan saya lebih mendoakan lagi, lebih menyemangati anak saya biar bagaimana apapun itu tetap orang tua selalu di belakang. Dari beberapa kali pertanyaan saya udah yakin bahwa cuman hanya saya agak mengganjal itu adalah peran daripada beberapa orang yang jadi pelapor tapi harusnya mereka. Mungkin dalam waktu dekat kita akan buat laporan kepada inspektorat maupun kepala dinas pendidikan bahwa ada seorang guru melakukan upaya pengumpulan uang dana untuk penyuapan dan saya merasa orang-orang yang menyuap itu harusnya dipidana semua. Karena mereka bukan menipu, karena kalau menipu kan paling 1 juta 2 juta, ini kan jumlah yang banyak, berarti mereka rasa keinginan untuk menjadi pegawai negeri dengan cara yang gampang, padahal menjadi pegawai negeri itu tidak gampang. Disinilah kita lihat kecurangan itu ada. Ya boleh saya katakan ini kayak maling teriak maling lah gitu. Bukan saya menakut-nakuti, tapi mereka tuh harus takut. Dan saya rasa tuntaskan persoalan begini supaya nanti orang nggak ada lagi atau yang ditipu, nggak ada lagi orang yang mau membayar-bayar menjadi pegawai negeri. Kalau tidak, yang nggak dikenain semua ya susah. Sampai saat ini belum ya, karena memang hanya tim pengacara yang boleh menjenguk, bahkan kan telepon juga tidak memakainya. Saya mengikuti aja alurnya pihak-pihak yang berwenang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.